Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Tribun Manado Podcast. Dan tentu dengan saya itu adalah Tribun Komunitas. Setiap kali tayangan Tribun Komunitas ada banyak narasumber-narasumber yang spesial. Seperti pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari tim basket Northern Warrior. Ya, Dan tamu kita adalah Marcelino Ratu. Selamat sore, sore. bro. Siap, bro. Beliau ini adalah manajemen klub basketball Northern Warrior. Ya. Tribuners, Northern Warrior ini adalah salah satu tim basket yang ada di Manado, Sulawesi Utara, yang bisa dikatakan salah satu yang hebat karena ada beberapa prestasi yang telah ditorehkan. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita akan bincang-bincang santai dengan manajemen klub basketball Northern Warrior, Marcelino Ratu. Mungkin kita mulai dari perkenalan. Oke. Mungkin perkenalan dari Marcelino tentang alamat atau pekerjaan mungkin dari bro, silakan. Oke. Jadi kawan-kawan, nama Marcelino Ratu. Kebetulan juga manajemen di Northern Warrior. Kebetulan ya. Iya. Siap. Lalu tinggal di Taas, Kecamatan Tikala. Kecamatan Tikal. Kurang lebih begitu pada. Mungkin sehari-hari Sehari-hari kerja. kerja Wira swasta. wira swasta. Oke, mungkin langsung ke Northern Warrior. Perkenalannya singkat. Mungkin ini kapan berdiri tim basket ini, Northern Warrior? Jadi kalau Northern Warrior itu berdiri di Agustus tanggal 31. Jadi kebetulan orang itu ada beberapa yang hobi. Akhirnya menyiapkan wadah untuk teman-teman berpartisipasi yang mau berjuang sama torang di klub Northern Warrior. Jadi torang di manajemen itu ada 4 orang. Salah satu saya dan Orang lain. iya, dan 3 teman saya. Baru di Northern Warrior, orang bikin Northern Warrior ini ya satu mau merangsang ke teman-teman anak muda yang di luar sana yang ada bakat basket. Jadi dengan adanya klub ini salah satu jembatan untuk orang menyalurkan dompet prestasi. Kurang lebih begitu. Nah, mungkin nih kalau Northern Warrior ada nggak DP kayak kalau orang DP domisili dang begitu dang, di mana ini? Jadi kalau bercerita klub, orang tentu ada juga yang dari KTP-KTP luar domisili di luar, di Bitung, ada di Tomohon. Oh, itu untuk pemainnya toh? Pemain, karena kalau di bicara klub itu sudah umum. Oh. Nah, tapi juga ada event-event yang bikin itu harus berdomisili Manado. Gitu. Maksudnya sama dengan kalau ada nama klub, mungkin orang bawa nama kelurahan atau apa. Kalau Northern Manado, semua Manado. Keseluruhan Manado. Tapi base camp atau tempat latihan di mana? Kebetulan kita di Northern itu ada base camp. Base campnya di Prisma. Prisma. Iya, di Prisma. Jadi teman-teman, jadi orang bikin ya kalau mau ada klub itu harus ada wadah dulu, ada tempatnya. Jadi orang bikin itu tempat latihan Tompe home base itu di Prisma. Prisma. Kurang lebih. Yang apa ini sekolah tuh ini Prisma? Ini sekolah. Jadi di situ orang sekolah di Pumoro, Jalan Pumoro begitu toh. Ya, Prisma itu adalah sekolah SMK atau apa? Itu Prisma SMK, SMA, SMP, ada universitas juga. Jadi kebetulan ada wadah ini, orang putar kita manfaatkan dan teman-teman manfaatkan kawan-kawan yang bersekolah di situ untuk orang asa ulang dorang pe kapasitas, dorang pe hobi. Ya jadi so taputar so ada wadah. Jadi tiap regenerasi ya orang ciptakan di situ kurang berarti lebih tidak akan putus ini klub ini Kang, karena DP maksudnya pemainnya itu Ya. diregenerasi terus Kang. Betul, bro. Jadi ada kayak kolaborasi Northern Warrior dengan Prisma lah Kang. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Jadi pemain-pemainnya orang ambil dari situ. Dari Prisma. Berarti kalau mau bilang owner, ada ownernya.
Kan klub owner. tuh ini klub. Ada enggak? Kalau owner torang ada 4 orang. Oh, yang 4 orang tadi Ya, manajemen. 4 orang. Jadi torang di sini bikin sistem gotong royong. Karena kalau bicara manajemen, ya ini kan torang bentuk karena ada beberapa orang, jadi torang patungan, no. Gotong royong di sini untuk bikin hidup dang. Untuk bikin wadah, ya kembali lagi dari hobi masing-masing. Torang hobi kok basket tuh. Berarti 4 orang ini hobi basket semua. Hobi basket semua, pemain juga. Pemain. Tamang apa? Teman kecil, teman Jadi tim. ini teman-teman Jabaku dapat kalau ada kegiatan basket, torang fun game, aku dapat no, kong berkenalan di situ satu hobi, akhirnya tong putuskan bagaimana kok orang bikin lebih serius, bikin klub, gitu. Oke. Nah, mungkin pandangan dari Bro Marcelino mengenai basket di Kota Manado, orang. Dari tahun ke tahun, kalau untuk tahun ini bagaimana? Nah, sekarang sih lebih maju. Jadi di basket Manado itu sekarang lebih maju. Apalagi orang tahu Sulut Baru-baru ini kan? baru-baru juara 2. Jadi euforianya ke anak-anak muda itu tinggi. Jadi saya rasa perkembangan untuk di Manado ini sangat pesat. Sangat pesat. Ya. Cepat dan peminatnya banyak. Banyak kan? Gitu. Ini Northern Warrior itu tahun berapa? Tahun 2021. Nggak berdirinya? Berdirinya iya. 2021 bulan Agustus. Tanggal 31. Dan dunia basket di Manado ini berkembang, berarti Northern Warrior hadir di tengah-tengah itu, Kang. Iya. Jadi bersyukur sekali nih manajemen juga, Kang. Iya. Kalau dulu kan nggak terlalu ini toh, nggak terlalu dapat lihat yang bakat-bakat di Solo toh. Dan kalau pemain-pemain basket Northern Warrior itu umur-umur berapa sekarang? Kalau sekarang di Norton sih orang ada U22, U23. Ya itu baru di sisa sih paling banyak sih U23. U22, U23, U23, U berapa lagi? U18. 18. Nah, jadi kebanyakan sih anak muda. Kalau di Northern Warrior. Jadi ya pemain-pemain senior itu kalau di umum biasanya pertandingan, kalau klub kok bro bicara pertandingan umum. Nah, jadi di situ so campur lah. So ada DP so nak lihat umur kalau kecuali ada pertandingan yang memang harus klub sediakan U23, U18, kurang lebih begitu. Berarti ini Northern Warrior kolaborasi tuh dari yang muda-muda dengan yang senior-senior. Itu untuk pertandingan yang umum, kan. Umum. Tapi manajemen juga menyediakan itu U18, U22. Bagaimana dengan prestasi selama ini Northern? Ya, puji syukur torang Northern Warrior so sempat juara 1 U22. Baru juara 4 umum di Tomohon Cup, Piala Wali Kota Tomohon Cup. Tunggu, kalau juara 1 U22 Northern tahun berapa itu? 2021. Setelah itu kemarin Perbasi Kota Manado bikin cup kejuaraan champion basketball Manado. Nah, di situ U22 orang fighting dan berkat kerja keras boleh juara 1. Oke. Itu waktu itu berapa tim ya? Di situ kemarin ada 14 tim. 14 tim. Northern yang juara 1. Iya. Yang paling berat berarti DP juara 2 ini, ada lawan final, Kang? Ada lawan final, bro. Berarti kerja keras memang. Iya, jadi semua ini harus ada kerja kerasnya. Karena kalau di basket, orang bicara basket itu yang satu poin pertama itu orang harus manajemennya harus bagus. Baru kedua tekniknya. Teknik ini langsung dari coachnya. Coach ada dari pelatih. Baru poin ketiga itu chemistry dari pemain-pemain. Jadi kalau ini 3 salah satunya ada, ya bisa goyang. Pincang. Jadi kalau ini 3 torang jalankan, ya ke depan itu bisa menghasilkan yang terbaik. Kurang lebih begitu. Keren. Nah, selain Northern Warrior di Sulut kan ada banyak tim-tim basket. Ya. Dan mungkin
nggak kalah jago dah, mungkin bersaing dah. Mungkin tanggapan dari Bro Marcelino seperti apa dengan hadirnya tim-tim basket lain di Sulut? Ya. Jadi kalau orang dari Norton dengan tim-tim yang hadir di klub, jadi persaingan itu jadi tolak ukur for orang. Betul. Jadi ya lebih bagus lebih bagus, ada yang juga lebih kapasitas lebih jago, tapi itu jadi bahan ukuran for orang nah. Supaya orang bisa saling kenal, saling, karena kalau di basket kan ini baku adu taktik. Ada tak? Iya, jadi for kawan-kawan klub-klub basket yang ada di Manado ya, orang saling berjuang, no? Baku berjuang for kemenangan. Justru kalau ada dorang maksudnya akan lebih berkembang ini. Ya, jadi kalau ada kalau ada dua orang ya sudah rame. Nah, rame, Ya, Kang. kalau misalnya ada yang Ada saingan, justru lebih ada tantangan dalam Tantangan. dalam torang nang klub basket begitu. Dan tentu dari Northern Warrior sudah punya strategi khusus, Kang. Ya, jelas. Ada strategi masing-masing. Toh, karena kan kalau misalnya mau di event ini, orang harus belajar cari lihat lawan klub lain punya taktik bagaimana, ya toh, supaya orang bisa counter, orang bermain apa. Jadi ada dia punya tekniknya masing-masing. Nah, itu kalau bicara teknik biasanya nanti jelang pertandingan, Kang, ketika ada pertandingan. Nah, begini, kita akan tanya mengenai bagaimana dari manajemen sendiri, Dang. Misalnya tidak ada pertandingan, belum ada apa, mengatur ini ritme mungkin pemain sehingga dia bisa stamina tetap terjaga, Dang. Iya. Dari manajemen. Jadi orang dari manajemen kebetulan orang ada home base. Nah, home base itu yang orang andalkan. Jadi kadang-kadang klub susah di kandang. Jadi karena kebetulan orang ada home base, ada kandang, orang mau itu ada event atau enggak tetap latihan. Tetap tong bangun dorampe ke chemistry. Baru tong bangun juga, karena kalau di basket nah ada chemistry ada miskomunikasi bisa kecolongan. Berarti nyanda cuman di tempat latihan kan dia bertemu, mungkin orang Bro Marcelino sering aktif dengan orang kan di berbagai kegiatan mungkin. Jadi orang bikin pertandingan sahabat sama Oh. klub-klub yang ada di Manado itu untuk lihat orang pemain berkembang atau tidak dah. Begitu. Jadi di klub itu bukan cuma latihan terus, jadi harus ada pertandingan sahabat. Supaya orang boleh saling kenal dengan pemain-pemain klub-klub yang ada di Manado. Nah, ini ada pertanyaan dari Tribuners mungkin Siap. dari Northern. Dan tanya ada berapa banyak pemain di Northern. Mungkin ada sudah terbentuk tim, misalnya tim laki-laki sendiri, tim perempuan sendiri. Oke. Jadi kalau orang sebenarnya di Northern ini paling lebih ke cowok dah. Oh. Jadi orang member di Northern Warrior ini ada 28 pemain, di belum sama cewek dah. Jadi kalau rencana kok Northern Warrior ini orang baru fokus ke boysnya, tapi sudah mempersiapkan girls dah. Tentu kalau bikin girls itu ya orang nggak tuh jangan dari klub, dari orang manajemen nggak mau mewadai, jadi mewadai ini cewek-cewek ini harus ada manajemen Cewek yang juga. cewek. Oh, Jadi betul. jangan campur. Jangan campur. Jadi orang lagi mempersiapkan, tapi untuk orang punya member perempuan udah ada. Perempuan udah ada. Berapa dorang? Jadi U18 Ada perempuan? Ada. Berapa banyak? Ya ada di 16-18. Maksudnya lebih fokus ke boys karena manajemen juga, Kang. Iya, karena kalau campur susah. Jadi orang mesti gotong royong itu manajemennya harus lebih ini, bikin sendiri begitu. Tapi tetap bawa nama Northern Warrior. Kayak kaku juga, Kang, mau bangun DP chemistry, Iya, mau latihan apa semua. Jadi Kang. itu kalau bicara klub ini kok harus ada kemauan. Kedua hobi. Ya kalau bicara hobi kan
namanya klub itu tetap ada pengeluaran. Nah, itu yang torang jaga di situ dah. Betul. Iya, jadi torang bikin sistem patungan buat bisa hidup ini klub dah. Bisa Patungan hidup. dari manajemen. Dari manajemen. Jadi teman-teman tinggal datang. Jadi baik itu segi minumnya, makannya pemain untuk pemain, torang manajemen yang sediakan. Jadi kurang lebih begitu, bro. Nah, kalau misalnya pemain kan tinggal datang, ketika ada atau suatu pendaftar ini ada misalnya Tribuners yang ingin bergabung dengan Northern bagaimana? Kalau kawan-kawan yang mau bergabung, torang Northern Warrior bikin wadah itu Sunday Bowlers Prisma. Sunday. Jadi hari Minggu torang panggil teman-teman yang suka bergabung di Northern. Setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Jadi ada yang main dari Minggu pagi jam 7, ada yang main sore, ada yang main malam. Itu torang berkenalan dulu di situ. Betul. Karena kan kalau bicara klub, torang harus mempersiapkan pemain-pemain yang berkualitas. Dorang di member-member ini di klub, dorang juga harus ada persaingan. Karena tiap dorang latihan, tiap dorang fun game, torang data. Baik segi dorang punya poin, dompet kualitas di lapangan, torang data, dan nanti semua penentuan dari coach yang bikin apakah layak masuk roster atau enggak. Jadi dari 25 ini cuma bisa 15 atau 12 orang yang masuk roster. Jadi dorang juga harus bersaing begitu. Berarti ini salah satu cara dari manajemen kumpul semua, so pantau Kang. So pantau. Terserah mau main bagaimana. Iya. Ini so ada DP data mana-mana yang akan masuk klub. Dorang tunjuk dompet kualitas Karena kan kok so bicara klub ya dompet tujuan satu, mesti rebut kemenangan. Klub lain juga namanya pasti permainan. Iya. Dan selama ini pantauan banyak yang gabung di Sunday Bowlers. Banyak. Sunday Bowlers itu bukan hanya klub Northern juga, kita buka kalau misalnya ada teman-teman dari Perbasi, ada klub-klub lain yang mau join ya tong main di situ terbuka, dan kita buka orang manajemen buka terbuka supaya ya sambil itu kan juga tong cari suar, tong hobi juga mengalir Iya, betul. dapat di situ. Berapa lapangan di Di Kutan di base camp cuma satu. Home base Kutekang. Home base. Cuma satu lapangan. Cuma satu lapangan. Nah, dari tahun 2021 bulan apa itu? Berdirinya Agustus 2021 sampai sekarang hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Apa suka duka? Ya suka duka. Kalau suka dukanya di saat orang latihan. Suka dulu atau duka? Kalau sukanya, sukanya sih orang boleh kenal satu sama lain. Jadi orang bisa atur strategi sama-sama sama kawan-kawan yang lain. Karena itu paling penting tuh chemistry itu. Baru maksudnya dari manajemen coach dengan pemain. Wih. Jadi orang manajemen juga turun ke pemain. Jadi orang saling berkenalan. Kadang-kadang orang bikin gathering biar kekeluargaan dapat. Itu DP kunci. Kalau dukanya sih di saat orang bertanding terus ada hal-hal yang tidak dibayangkan, missing begitu, terus kalah ya begitulah dukanya. Cuma itu. Sekitar itu kan DP duka. Mungkin ini ke depan Northern Warrior atau dalam waktu dekat ini ada enggak pertandingan yang sedang disiapkan? Ya, jadi persiapan mungkin dari. Ini ada Kejurkot tanggal 25. Kejuaraan kota. Kota Manado. 25. Jadi tanggal 25 persiapan. Jadi 25 apa? 25 Juni. Juni ini. Jadi untuk KU23 baru sama KU23 putra-putri, KU18 putra-putri. Kebetulan Northern ikut di situ, KU23 satu tim putra sama KU18 putri. Berarti 2 tim. 2 tim putra-putri. Putri 18, KU baru putra umur 23. Mungkin persiapan hari-hari latihan atau seperti apa? Kalau orang latihan ini sih otomatis. Jadi orang juga terjadwal rutin pokoknya. Rutin. Kalau orang di Northern itu rutin. Jadi orang lebih banyak ke sparring.
Jadi tong ajak torang pe klub-klub yang mau running ya torang bersaing. Torang tes. Jadi rombak, jadi saling-saling mengenal dah. Supaya kalau di pertandingan kan baku tahu. Oh betul. Ya, jadi baku habis memang. Jadi trik juga ini Kang. Trik itu. Cari baku sparring tahu siapa antal. Nah, otomatis juga begitu klub-klub. Oke. Lebih begitu, Bro. Nah, kembali ke tadi mungkin rencana ke depan kan tim boys ada. So jago dan istilahnya tuh. Cuma satu tim Kang, tim boys. Rencana ke depan apa? Apakah ada tim boys 2 atau tim boys 3 atau yang tadi tim cewek? Ya. Jadi Northern Warrior ada target sih mau bikin untuk cewek. Khusus cewek, Kang. Manajemennya orang baru mau bentuk. Oh, itu tadi Kang. Tapi itu manajemennya dari orang-orang Northern Warrior. Nah, karena kalau mau bikin klub ini nyanda susah-susah gampang. Pokoknya susah gampang. Iya, kalau sendiri aduh. Pengeluaran banyak. Jadi kalau untungnya di Northern Warrior sini ada teman-teman manajemen yang sama, tujuan dan berkomitmen. Paling penting kok ini komitmen. Kong DP ini bagus le Kang sampai ini. Bagus. Jadi orang sampai ini kok di manajemen so solid. Jadi orang sering bikin gathering supaya orang lebih kenal, baku-baku kenal ya toh. Yang paling penting kalau di manajemen ya orang mesti bikin sistem Bang. karena sistemnya di sini gotong royong. Betul. Nah, ada nak target selain tadi kejuaraan kalau bisa dikatakan kok lokal Kang? Nado ada yang sulit. Ada nak untuk nasional Untuk Nado. Nah, target dari Northern keluar dan nasional itu ada enggak? Orang target sih ada target untuk keluar tapi step by step. Jadi orang lebih prioritaskan dulu di pertandingan di dalam Sulut Dang. Apalagi terlebih khusus di Kota Manado. Nanti kalau misalnya ada potensi orang akan running keluar. Ya nak terburu-buru Kang. Nah, terburu. Kalau terburu-terburu aduh. Kage bikin malu Bisa juga kalau semua betul. keluar Kang. Berarti Lebih perkuat dulu di lokal, ketika lokal istilahnya dikuasai lah begitu, maksudnya DP pemain baru keluar. Iya, terang matangkan dulu. Baru keluar. Belum matang masih mantap untung sama bikin malu. Berarti ini kalau pemain-pemain Northern ini bisa dikatakan terjamin nih karena dari manajemen solid begini. Nah, ketika ada satu pertandingan terus orang alami cedera, itu bagaimana? Biayanya mungkin dari mana? Jadi dari manajemen sih kalau misalnya ada pemain yang cedera. Ya orang akan follow up ke yang cedera, pemain yang cedera. Orang akan bantuan pertama dari manajemen gitu. Jadi orang dari manajemen orang lihat kondisi Kang. Kondisi apa ya bagaimana ya tetap manajemen tanggung jawab. Kurang lebih begitu, Bro. Dengan bantuan itu tadi. Iya. Nah, mungkin mungkin ada saran dari Bro Marcelino untuk Tribuners mungkin yang mau main basket ataupun membentuk satu klub Dang. Kan ini dibilang berpengalaman juga semua satu tahun ini kan terus tim jago Dang. Mungkin ada saran-saran dari Bro Marcelino. Ya buat kawan-kawan Tribuners di luar sana, orang dari Northern ada bikin wadah untuk teman-teman ya orang fun game sama-sama di Prisma. Tiap hari Minggu ya kalau misalnya teman-teman rasa ada kemampuan, ada mau cari suar, silakan bergabung. Orang selalu buka tempat. Kurang lebih begitu, Bro. Oke. Itu closing statement Kang atau bukan? Closing statement. Closing statement. Tadi itu saran, ajakan lah Kang. Ya. Ini closing statement berarti lebih ke ini motivasi Dang. Oke. Untuk ini selain manajemen juga pemain basket tuh dulu tuh. Ya. Atau sampai sekarang? Masih main. Hobi itu. Hobi Kang, silakan. Closing statementnya untuk teman-teman di luar sana. Mari orang tunjukkan orang punya bakat di klub-klub di masing-masing kabupaten di tempat kabupaten masing-masing, terlebih di Sulawesi Utara. Jangan takut-takut orang tunjukkan kemampuan karena orang tahu
Euforia basket sekarang lagi naik, Khususnya Ya, Sulut, Kang. khusus Sulut kemarin juara 2. Ya kita harap jangan ragu untuk keluarkan torang pe bakat, terus berjuang supaya bisa menghasilkan putra-putri yang terbaik buat Sulut, Khususnya basketball. lebih khusus di basketball. Oke. Terima kasih Marcelino. Mungkin waktu yang singkat ini tapi ada banyak yang informasi yang disampaikan oleh Bro Marcelino. Untuk Tribuners, terima kasih telah menonton Tribun Komunitas di Tribun Manado Podcast. Nantikan video-video menarik lainnya. Selamat sore.